Kau pimpin kami melewati tahun 2023, dan kami ada di tahun yang baru. Tahun ini, Tuhan bicara kepada kami menjadi tahun Tuhan membuka pintu bagi kami. Dan pintu ini tidak hanya berhubungan dengan hal-hal jasmani, tidak hanya berhubungan dengan kedudukan, dengan harta, dengan kekayaan, dengan mobil baru, dengan rumah baru, bukan tentang itu. Tapi pintu yang baru berhubungan dengan Tuhan memberikan kepada kami pintu pelayanan yang baru. Tuhan berikan kepada kami komunikasi dalam doa, pujian penyembahan, yang lebih lagi komunikasi dengan Tuhan, komunikasi dengan sesama. Dan kami juga mau membuka pintu bagi Tuhan ketika Engkau mengetok, sehingga Engkau masuk, Engkau makan bersama-sama dengan kami. Kami menikmati Engkau, Engkau menikmati kami, supaya dalam semuanya itu nama Tuhan dipermuliakan. Bapa bicara kepada kami malam ini. Roh Kudus datang dan ambil alih seluruh ibadah ini. Tawan setiap hati kami. Sehingga setiap pribadi yang hadir malam ini, kami datang dan kami mengalami Tuhan secara pribadi. Kami terima firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Selamat malam. Dan saya mengucapkan selamat tahun baru buat kita semua. Puji Tuhan, Bapak Ibu bisa dengar suara saya dengan baik? Bisa? Ya, oke. Puji Tuhan, ya. Mari kita belajar malam ini tentang doa orang benar itu datangkan mujizat. Puji Tuhan. Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16. Yakobus pasal yang kelima, ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bukan doanya yang benar ya, tapi doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Dan doa yang lahir dari iman dikatakan akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan Alkitab tadi berkata, jika ia berbuat dosa, maka dosanya diampuni. Karena itu kita harus saling mengaku dosa. Saya percaya bahwa kita telah meninggalkan tahun 2023. Ada banyak jalan, ada banyak persoalan, ada banyak tantangan yang kita hadapi. Tapi kalau hari ini kita ada, dan masih baik-baik saja, itu berarti bahwa Tuhan masih akan memakai saudara untuk perkara-perkara besar. Anda akan melihat hal-hal besar yang akan disediakan Tuhan bagi kita. Dan Tuhan mau jawab saudara dan saya mengenal dia dengan benar. Setiap kali kita tidak pernah terlepas dari masalah dan pergumulan, tetapi Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang memiliki kuasa yang sanggup, betul ya, memberikan jawaban dari setiap masalah yang ada. Perikop di atas berkata bahwa doa orang benar besar kuasanya. Saya kasih tema, doa orang benar datangkan mujizat. Mujizat Tuhan itu sudah disediakan bagi semua orang, bagi setiap orang. Dimulai waktu Yesus melakukan karya keselamatan di atas kayu salib, mengorbankan dirinya, mati bagi saudara dan saya, nebus hidup saudara dan saya. Namun pertanyaannya begini, bagaimana agar saudara dan saya, agar kita dapat mengalami mujizat tersebut? Alkitab mengajarkan kepada kita hal yang pertama kita belajar malam ini, bahwa pribadi yang menaikkan doa adalah orang benar. Jadi, kalau kita bukan orang benar, maka doa nggak dijawab, nggak ada kuasanya, nggak ada mujizatnya. Bukan doanya yang benar loh saudara, tapi pribadi orang itu yang benar. Pribadi yang menaikkan doa adalah orang benar. Orang benar bukan karena kita mencoba dengan kekuatan kita sendiri untuk jadi benar. Tapi
Orang benar adalah karena kita dibenarkan oleh Yesus, kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menjadi pelaku firman Tuhan, hidup menurut apa kata Tuhan, kemudian kita jadi orang benar. Dan saya percaya bahwa Tuhan melatih kita untuk tetap menjadi orang benar. Amin. Amin. Dan orang benar adalah orang yang hidup di dalam pertobatan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Mujizat bisa diterima oleh semua orang saat kita bertemu dengan hadirat Tuhan. Katakan amin. Katakan, saya akan menerima mujizat dari Tuhan ketika Bapak Ibu masuk dalam hadirat Tuhan. Dan kita juga bisa bertemu dengan hadirat Tuhan saat kita dalam pertobatan dan ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Bagaimana caranya? Dengan hidup benar itu. Dan hidup benar juga berarti hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan, yaitu dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi hidup benar itu adalah hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan, dan kita mulai untuk apa, saudara? Sungguh-sungguh untuk melakukannya dengan taat. Ketika kita dengar firman, lalu firman Tuhan itu kita terima jadi rema, maka kita mulai melakukan dengan taat. Jangan melakukan hal yang jahat. Alkitab katakan jangan melakukan hal yang jahat, karena hal itulah yang menjauhkan kita dari Tuhan, dan akibatnya Tuhan tidak mendengarkan seruan doa-doa kita. Amin. Saat kita melakukan pelanggaran, kesalahan, dan dosa, maka minta ampun kepada Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9, jika kita mengaku segala dosa kita, maka Ia setia dan adil. Ia mengampuni dan menyucikan kita dari segala pelanggaran kita, kemudian bertobat dan tidak melakukan dosa itu lagi. Yesaya 59 ayat yang kedua berkata, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi Alkitab berkata bahwa Tuhan mau kita jadi orang benar. Tuhan mau kita selaraskan hidup kita dengan firman Tuhan. Tuhan mau supaya saudara dan saya jadi pelaku firman Tuhan. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, Tuhan mau saya jadi orang benar. Dengan saya melakukan firman Tuhan. Hal yang kedua untuk terjadinya mujizat adalah doa yang dipanjatkan lahir dari iman. Kalau Bapak Ibu mau mujizat terjadi, mau kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi dalam keluarga, pemulihan terjadi dalam bisnis, pemulihan terjadi di kota, pemulihan terjadi di bangsa, pemulihan terjadi dalam pekerjaan kita, maka naikkan doa yang dipanjatkan yang lahir dari iman. Iman adalah cara kita untuk menerima mujizat. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, iman adalah dasar untuk saya menerima mujizat. Haleluya. Iman adalah dasar untuk saya menerima mujizat. Alkitab berkata iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Allah. Roma 10 ayat yang ke-17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Jadi ketika kita mendengar firman, maka iman timbul. Ketika iman timbul dan Bapak Ibu pelihara itu, jaga itu, maka lama-lama akan berbuah, dan buahnya adalah buah-buah mujizat, buah-buah keselamatan, buah pertobatan. Kita akan melihat buah-buah pelayanan akan lahir di sana. Pintu-pintu akan dibukakan Tuhan, dan kita membuka pintu untuk Tuhan intervensi hidup kita. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengar akan firman Kristus. Saya nggak percaya bahwa kalau orang malas doa, malas ibadah, kemudian dia punya iman. Saya nggak percaya, saudara. Tapi saya percaya bahwa ketika seseorang rajin ibadah, rajin baca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, mendengarkan khotbah, maka imannya timbul, dia menjadi kuat. Karena sesungguhnya Tuhan sudah menyediakan segala yang terbaik. Bahkan dia telah menyediakan kesembuhan. Karena bilur-bilur Yesus sudah tercurah 2000 tahun yang lalu saat dia mengerjakan karya keselamatan bagi manusia di atas kayu salib. Ketika kita believe ini, ketika kita percaya ini, maka Anda alami mujizat. Ketika kita percaya ini, maka saudara dan saya akan melihat
pintu-pintu dibukakan, terobosan yang besar Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Amin. Seperti yang dialami oleh Bartimeus, yang disembuhkan dari kebutaannya. Nanti baca Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52. Bartimeus sejak lahir, dia udah buta. Tapi ketika dia ketemu Yesus, Tuhan berkata begini, bahwa melihatlah. Dan kemudian dia melihat sesuatu yang tidak mungkin. Dan dia berkata bahwa Yesus anak Daud, tolonglah aku. Dan Yesus menyembuhkan dia. Sesuatu yang tidak mungkin, tidak masuk di pikiran. Tapi Tuhan melakukan, melampaui apa yang bisa dipikirkan manusia. Ingat bahwa firman Allah tidak bertentangan dengan akal, tapi firman Allah melampaui akal. Contoh lagi, seorang yang sakit pendarahan selama 12 tahun, disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Saat wanita ini ketemu dengan Yesus dalam Matius pasal yang ke-9, ayat 20 sampai ayat 22. Perempuan ini berkata, asal saja ku jamah jumbai jubahnya, maka aku akan sembuh. Wanita ini punya kerinduan. Orang sakit pendarahan 12 tahun. Dia itu tercemar, saudara. Dia itu najis. Dia harus teriak tiap hari, najis, najis, najis. Dan saya percaya bahwa dia nggak punya teman. Harga dirinya ambruk. Dia dijauhi oleh keluarganya. Dia dijauhi oleh teman-temannya. Tapi Yesus mengasihi dia. Ketika dia lihat ada Yesus di situ, maka di tengah-tengah keramaian itu, dia berkata, asal saja ku jamah jumbai jubahnya. Tuhan sedang bicara kepada saudara ketika Anda datang dengan iman. Tuhan berkata begini, dalam setiap kesempatan sekecil apapun kesempatan itu, ketika Anda percaya, maka itu adalah waktu untuk umat Allah mengalami mujizat. Itu waktu di mana Tuhan membuka pintu, pintu kesembuhan, pintu terobosan, pintu pemulihan, pintu kesempatan di mana Anda akan melayani Tuhan melalui kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Dan banyak kisah lain yang diceritakan dalam Alkitab. Mereka itu mendengar tentang banyak hal yang Tuhan Yesus kerjakan, termasuk mujizat-mujizatnya, dan mereka percayakan semua yang dilakukan Yesus. Dan mujizat Tuhan Yesus masih terjadi sampai hari ini. Ya, sampai hari ini masih terjadi. Beberapa tadi saya lihat, istri saya kirim ada seorang ibu yang beberapa tahun yang lalu dinubuatin untuk punya anak. Awalnya dia tidak berharap akan punya baby, tapi ketika dinubuatin bahwa dia akan punya baby, dan anaknya bahkan dikatakan bahwa anaknya laki-laki, bahkan dikasih nama anaknya itu. Dan benar ketika hari ini kalau nggak salah ya, anaknya atau kemarin anaknya lahir, ya laki-laki. Kemudian mereka namakan anak itu seperti nubuatan yang Tuhan sampaikan kepada dia beberapa tahun yang lalu. Itu mujizat terjadi, yang tadinya tidak mungkin jadi mungkin. Alkitab mencatat begitu banyak kisah-kisah mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Bahkan sampai hari ini, ada begitu banyak mujizat yang terjadi. Tuhanlah sesungguhnya yang memiliki inisiatif untuk mau selalu menolong anak-anaknya. Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Tuhanlah yang punya inisiatif. Atau dari Tuhanlah kerinduan untuk menolong saya. Tapi, ketika Tuhan ingin nolong kita, harus ada mata uangnya, harus ada salurannya, yaitu iman. Namun apakah kita percaya dan mau mencari dia dalam menghadapi setiap masalah dan pergumulan? Ketika Bapak Ibu ada dalam pergumulan, ketika Bapak Ibu ada dalam masalah, dan Bapak Ibu tetap percaya, maka Bapak Ibu dan saya punya mata uang untuk Anda dan saya mengalami mujizat. Anda dan saya punya jalan keluar untuk Anda dan saya menerima terobosan-terobosan yang besar. Ingat, iman kitalah yang menggerakkan Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, iman sayalah yang membuat Tuhan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa dalam keluargaku, dalam bisnisku. Mujizat-mujizatnya akan kita terima saat kita percaya dengan sepenuh hati kepadanya. Tahun ini menjadi tahun yang tidak mudah. Tahun ini menjadi tahun yang penuh dengan rahasia. Tahun ini begitu banyak tantangan. Bapak Ibu akan melihat bahwa terjadi gempa bumi di mana-mana. Akan terjadi banjir di mana-mana. Gunung akan meletus di mana-mana. Keadaan ekonomi akan digoncangkan. Keuangan-keuangan akan digoncangkan.
Saudara akan melihat bahwa akan terjadi peperangan di mana-mana. Situasi setiap tahun berganti tidak akan jadi baik. Tapi percayalah bahwa Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita akan menolong kita, bahkan akan membawa kita melewati tahun ini. Dan kita dalam keadaan baik, kita akan melewati setiap gunung, setiap lembah, bersama dengan Tuhan yang hebat yang akan menolong saudara. Dan kita akan menjadi pemenang kehidupan. Katakan amin, 5 juta triliun kali. Haleluya, amin. Hal yang ketiga kita belajar, berdoa dengan tidak jemu-jemu. Berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Lukas 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Lukas 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Berdoa dengan tidak berkeputusan. Katanya dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Wow, kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalu itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Ingat bahwa Tuhan kita adalah hakim yang agung. Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Tahun ini kita sebut dengan tahun Tuhan membuka pintu. Tuhan tidak akan mengulur-ngulur waktu ketika kita membangun komunikasi dengan Dia. Doa pujian penyembahan yang tidak ada putus-putusnya, tidak ada hentinya. Adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Tapi perhatikan ayat yang ke-8, akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Wow. Tuhan mau bertindak, Tuhan lihat dulu adakah dasar pijakan, adakah alasan untuk Tuhan bertindak. Dan satu-satunya alasan untuk Tuhan intervensi hidupmu adalah kita memiliki iman. Kita memiliki doa yang tidak jemu-jemu, doa dengan percaya, dengan yakin bahwa Tuhan telah menjawab doa kita. Jangan pernah berhenti untuk terus berdoa. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, jangan berhenti untuk terus berdoa. Doa yang benar itu adalah berdoa sampai jawaban doa itu datang. Saat masalah datang, jangan kendor. Saat masalah datang, jangan putus asa. Terus maju. Saat persoalan datang, kalau Anda tidak bisa berlari, maka berjalanlah. Kalau Anda tidak bisa berjalan, maka merangkaklah. Maka saya percaya bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru kepada saudara. Dia tidak mengizinkan persoalan datang melampaui kekuatan saudara. Dia izinkan persoalan datang supaya kita menjadi matang, menjadi kuat, dan jadi pemenang kehidupan. Tetaplah berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katakan amin. Ketika kita berdoa dengan terus-menerus disertai iman yang kuat dan teguh, maka kita akan menerima jawaban dari Tuhan pada waktunya. Dan melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa, yang besar, yang hebat. Orang yang tidak pernah berdoa, atau tidak berdoa dengan jemu-jemu, maka dia tidak akan mengalami perkara-perkara hebat. Saya temukan beberapa teman-teman saya, mereka adalah para pendoa, yang berdoa tidak putus-putusnya. Dan saya melihat bahwa Tuhan selalu menjawab mereka tepat pada waktunya. Tapi saya juga lihat teman-teman yang mereka berdoa, karena mereka pikir Tuhan tidak jawab, lalu berhenti, kemudian putus asa di tengah jalan, kemudian kecewa. Dan saya lihat bahwa akhir dari perjalanan mereka adalah mereka frustrasi, mereka stres, mereka menyalahkan orang lain, menyalahkan Tuhan. Kemudian mereka mulai menjauh daripada Tuhan. Bapak Ibu dengar baik-baik, semua yang menerima mujizat Tuhan, yang Alkitabiah, ceritanya diawali dengan iman orang percaya kepada Yesus, bahwa dia sanggup untuk menyembuhkan, dan dia sanggup untuk membangkitkan kita. Dia sanggup untuk meneguhkan kita. Katakan amin. Kalau saudara dan saya 2023, Anda mengalami jatuh bangun, Anda mengalami kekalahan. 2024 Anda akan mengalami selangkah lebih maju dari tahun yang lalu.
Kalau 2024 Anda melihat gunungnya terlalu tinggi, tapi 2023 Anda lihat gunung terlalu tinggi, 2024 Anda akan ada di puncak-puncak gunung kemenangan. Kalau Anda dulu ada di lembah-lembah kekelaman, ini waktunya di mana Tuhan membawa Anda kepada gunung-gunung kemenangan, sehingga Anda bisa melihat jauh melampaui yang dapat dilihat oleh orang lain. Mari nyatakan hadirat Tuhan dimanapun kita berada, termasuk dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan. Amin. Sebab saat kita menyatakan hadiratnya, maka Tuhan akan menyatakan pekerjaannya yang luar biasa. Dan kita akan melihat mujizatnya terjadi dalam hidup saudara. Anda sedang berdoa bagi orang sakit. Anda sedang berdoa bagi keluargamu yang belum bertobat. Anda sedang berdoa bagi suamimu yang mungkin belum diselamatkan. Anak-anakmu yang mungkin hatinya masih jauh dari Tuhan. Tuhan berkata masih ada mujizat. Masih ada kesempatan. Doa yang tidak jemu-jemu akan mengubah hati mereka dan membawa mereka semakin dekat dengan Tuhan. Hiduplah benar. Milikilah iman yang teguh. Dan berdoalah dengan tidak jemu-jemu. 3 poin ini, maka Tuhan yang sudah menyediakan segala sesuatunya, sanggup memberikan mujizatnya, dan menyatakan banyak hal yang luar biasa dalam kehidupan saudara dan saya. Berapa banyak saudara yang mau hidup benar? Berapa banyak yang memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan? Berapa banyak yang mau berdoa dengan tidak jemu-jemu? Maka kita akan melihat penyediaan demi penyediaan Tuhan yang akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu yang percaya, malam hari ini tulis di kolom komentar. Malam ini saya mau hidup benar, saya memiliki iman yang teguh, dan saya mau berdoa dengan tidak jemu-jemu. Maka saya akan melihat Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu dan sanggup memberikan mujizatnya dan menyatakan hal yang luar biasa dalam hidupku. Katakan amin 5 juta triliun kali. Puji Tuhan Bapak Ibu. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang diberkati malam ini, bisa tulis di kolom komentar, saya sungguh amat diberkati Tuhan malam ini. Haleluya. Oke, malam ini saya akan berdoa kepada saudara. Bapa di sorga, terima kasih malam ini. Terima kasih malam ini bahwa Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih malam ini bahwa Engkau tinggal dalam kami. Terima kasih malam ini bahwa Engkau memberikan kepada kami kekuatan dan anugerah-Mu. Materaikan firman, biar kami mau jadi orang benar, belajar jadi orang benar. Biarlah kami menjadi pribadi yang memiliki iman yang teguh. Kami mau berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kami percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang mendengarkan doa. Materaikan firman-Mu malam ini. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan persembahan kita. Kita akan memberi di awal tahun ini. Bapak Ibu doa. Tanya Tuhan berapa banyak yang Bapak Ibu mau taburkan. Kita beri memasuki awal tahun ini dengan ucapan syukur. Mari silakan yang tugas berdoa, silakan berdoa. Ya, Shalom, Shalom Pak Luther. Kita Shalom, siapkan Ibu hati Eki, silakan. kita malam hari ini untuk mempersembahkan yang terbaik. Kita percaya bahwa pembukaan tahun 2024 ini banyak mujizat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Terutama bagaimana kita mempersembahkan yang terbaik untuk pelayanan CKF. Dan kita sadar bahwa ini waktunya untuk pembukaan tahun kita memberikan yang terbaik. Kita siapkan hati kita untuk mempersembahkan yang terbaik. Bapak, kami mengucap syukur dan terima kasih buat kesempatan demi kesempatan yang Kau berikan. Di dalam tahun 2024 ini kami tahu bahwa banyak hal-hal yang Kau akan berikan buat kami yang mempersembahkan yang terbaik dari hati kami yang paling terdalam. Biarlah apa yang kami persembahkan malam hari ini berupa pembukaan daripada pintu berkat yang sudah Tuhan taruh dalam kehidupan kami, terutama untuk kesehatan kami, kekuatan yang Tuhan berikan untuk menjalani 12 bulan ke depan untuk apa yang harus kami lakukan. Kami percaya saat kami memberikan yang terbaik dari hati kami yang paling terdalam,
dan maka terjadi banyak mujizat dalam kehidupan kami. Berdoa juga untuk Pak Luther yang akan mendoakan kami semua. Kami tahu bahwa pembukaan dari tahun 2024, biarlah apa yang didoakan Pak Luther untuk kami menerima dengan satu sukacita, karena kami tahu bahwa inilah kesempatan untuk kami mendengar suaramu yang sudah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kesempatan. Biarlah malam hari ini kami mau memberi dengan sukacita, karena kami tahu bahwa pemberian yang kami berikan dengan sukacita akan membawa dampak yang besar dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat menabur. Amin. Tepuk tangan sama-sama. Sinar langitnya sebabnya cinta. Amin. Tepuk tangan Ya, sama-sama. puji Tuhan.